Beralih ke informasi lainnya, saudara, setiap tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS Internasional. Berbagai upaya dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak dan menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Namun sayangnya, kasus baru pengidap HIV masih saja ditemukan dan angkanya cenderung mengkhawatirkan. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Dan mungkinkah visi ending AIDS 2030 bisa berjalan mulus? Seks bebas berisiko tinggi HIV/AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV masih jadi isu kesehatan yang serius jika tidak ditangani dengan benar. Virus ini menginfeksi tubuh karena adanya perilaku hidup menyimpang yang tidak sehat, salah satunya seks berisiko. Nah, gawatnya perkembangan dunia digital yang pesat sangat berefek pada dunia prostitusi yang jualan seks berisiko. Media sosial atau platform digital jadi lahan subur untuk bisnis open BO atau booking online. Beberapa akun yang menawarkan jasa pemuas syahwat bergentayangan, lengkap dengan foto or video syurnya. Terus gimana sih praktek open BO? Kami pun mencoba melihat gambaran open BO secara langsung. Apartemen jadi lokasi yang dianggap aman menggelar praktik prostitusi. Dari banyak pelanggan kamu, banyak nggak sih yang mereka itu sudah beristri? Banyak banget. Mungkin kalau pacaran masih wajar ya. Kalau ini udah punya istri, aku juga punya langganan juga. Udah beristri. Beristri. Jadi hampir seminggu itu bisa 3-4 kali datang. Itu dengan harga 1 juta, 1 kali ketemu. Praktik pemuas hasrat pria dewasa kayak gini dicurigai menjadi pemicu meningkatnya kasus HIV/AIDS di Indonesia. Ironisnya, virus mengerikan ini sampai menjangkiti ibu rumah tangga. Ini adalah salah satu kisah tragis itu. Seorang ibu yang seharian mengajar ngaji untuk anak-anak di sekitar rumahnya sudah 23 tahun hidup dengan virus HIV di tubuhnya. Mirisnya, virus ini tertular dari sang suami. Saya dideteksi reaktif. Saya bertanya kepada dokter, reaktif itu apa? Ternyata itu penyakit ya HIV. Cuma kala itu juga memang ya putus asa pasti punya, karena saya merasa saya bukan perempuan nakal, bukan perempuan penjual diri, bahkan bukan seorang pelacur. Saya guru ngaji anak-anak yang selama ini saya bina. Sudah hampir 15 tahun saya membina anak-anak. Tiba-tiba buat saya dinyatakan punya penyakit HIV. Dia ternyata selingkuh. Yang saya tahu selingkuhannya itu bukan perempuan baik-baik. 4 tahun terakhir, penambahan kasus baru pengidap HIV/AIDS angkanya terus melonjak. Data Kementerian Kesehatan RI, tahun 2023 ada 57 ribuan kasus baru HIV. Angka ini menjadi catatan tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Sementara tahun ini, hingga akhir bulan September lalu, ada 47 ribuan lebih kasus HIV baru yang dilaporkan. Penambahan kasus baru HIV tahun ini, 71% atau 34 ribuan kasus menjangkiti pria, sedangkan sisanya 29% adalah wanita. Di mana kita indeks stigma kita ini sekarang 14% ya, sedangkan standarnya itu adalah 10. Nah, ini stigma ini berpengaruh pada satu keinginan orang untuk ngetes. Kalaupun dia akhirnya tahu gitu ya, dia karena stigma itu dia jadi nggak mau memberitahu pada orang-orang yang kontak dengan dia, padahal kan beresiko untuk menularkan. Masih munculnya penambahan kasus baru yang terjadi hingga detik ini memang tidak lepas dari perilaku menyimpang kelompok tertentu. Yang makin mencemaskan, pergaulan menyimpang penyuka sesama jenis pun juga diumbar. Salah satunya itu contohnya tuh mas, gitu. Yang mana mas? Itu yang 3 orang mas. Yang duduknya satu berdampingan, yang satu agak jaga jarak dikit mas. Ada lagi nggak mas? Oh itu ada mas, di sana mas. Yang berdua itu duduknya tuh, yang berdempetan tuh. Yang satu agak tegap badannya, yang satu agak lemah gemulai gitu mas. Lawan tabu, keramaian kota dijadikan tempat bagi mereka untuk sekedar temu kangen dengan beberapa kalangan yang sefrekuensi dengan orientasi seks mereka. Kalau boleh jujur, orientasi seks menyimpang masih dipandang aib di kalangan masyarakat umum. Tapi buat kelompok tertentu berbeda 180 derajat. Tempat tongkrongan anak-anak muda bahkan tak jarang jadi lapak kopdar alias kopi darat.
Ditunjang aplikasi Kencan, makin gampang buat mereka dapetin pasangan sesuai keinginan. Bisa kita lihat ya, di sini kita di sekitar kita ada siapa aja, di sini bisa dilihat ada foto-fotonya, gitu. Ada jarak-jaraknya kayak gitu. Nah contohnya ini ya, kita buka sebelah sini. Nah di sini ada tulisannya 90 meter. Jadi dengan adanya aplikasi seperti ini kita dimudahkan untuk mendapatkan, kita bisa milih mana yang kita sukai, kita bisa mulai ajak ngobrol dia gitu. Munculnya kaum penyuka sejenis ini bisa jadi ancaman serius bagi generasi ke depan. Tapi yang pasti, ini tak seketika lahir dengan sendirinya. Saya mulai dari SMA kelas 2. Waktu itu punya temen satu kelas. Mungkin dia begitu ya, karena dia baik sama saya, jadi banyak yang nolong saya. Akhirnya saya dikenalin, main di kehidupan komunitasnya dia. Ya udah ke bawah-bawah. Kalau gue kan memang komunitas ya, udah punya komunitas. Kalau LSF itu aslinya istilahnya laki-laki seks laki-laki. Itu nggak menjamin si laki-laki itu ke laki-laki juga, enggak juga. Ke perempuan juga bisa. Karena dia mungkin ke laki-laki juga karena memang ada suatu kebutuhan atau apa gitu. Merebaknya kalangan homoseksual yang semakin membuka diri dan membaur di kehidupan sosial, itulah fakta yang harus benar-benar jadi concern semua orang. Kalau yang pada awalnya dia sebetulnya heteroseksual, tetapi kemudian berubah ketertarikannya, biasanya ada trauma atau kekecewaan pada hubungan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian ketika berinteraksi dengan sesama jenis, kemudian menemukan juga kenyamanan, akhirnya diteruskan. Kembali ke pengasuhan ya, peran orang tua, bagaimana orang tua concern pada misalnya pergaulan anak-anaknya, interaksi mereka dengan gadget ya, dengan internet. Kemudian orang tua perlu bicara kepada anak-anaknya begitu anak-anak masuk usia-usia pubertas, ayo dong mulai ngobrol tentang seksualitas misalnya. Bukan sebatas penularan dari sisi perilaku saja. Faktanya, kelompok pengidap HIV/AIDS yang berorientasi pada seks berisiko, angkanya makin bikin khawatir. Dari hasil tes, penyumbang terbesar kasus HIV ini berasal dari kelompok perilaku seks berisiko. Laki-laki seks laki-laki atau LSL, pasangan orang dengan HIV, pelanggan pekerja seks, dan wanita pekerja seks. HIV dan perilaku seks berisiko, dua hal yang saling berkorelasi satu sama lain. Di tengah stigma negatif terhadap pengidap HIV/AIDS, AB penyintas HIV yang terkonfirmasi positif sejak tahun 2009 lalu, kini bangkit dan memilih berdamai dengan status HIV-nya. Situasi yang tak mudah ini justru membuatnya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Aktif menyuarakan isu kesehatan dan hak-hak orang dengan HIV yang suaranya terdengar bukan hanya di tingkat nasional, melainkan internasional. Saya itu positif HIV itu sejak 2009. Itu pun karena ketahuan saya tes dan hasilnya positif. Saat itu rada terima dan nggak terima sebenarnya. Kalau mungkin saya nggak positif HIV, saya mungkin nggak akan bisa belajar banyak tentang kehidupan, tentang orang-orang yang hidup dengan HIV, tentang orang-orang yang memandang sebelah mata dengan orang yang hidup dengan HIV. Saya bisa belajar banyak hal di isu kesehatan meskipun ngomonginnya soal HIV/AIDS gitu ya. Saya tuh pengen bilang ke teman-teman yang di luar sana yang ya mungkin sama kayak aku gitu, sama kayak saya gay gitu ya. Mungkin kesenangan akan lo dapet lah gitu, tapi lo juga bisa harus mikir sih ke depannya kayak gimana. Impact-nya juga akan kena ke lingkungan lo dan orang-orang sekitar lo, dan bukan hanya lo yang rugi tapi orang-orang di sekitar lo yang rugi. Menurut sejarah, HIV pertama kali ditemukan sekitar tahun 1920 di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, Afrika. Wabah ini kemudian menjadi pandemi besar kala itu. Para ahli memperkirakan virus HIV berasal dari simpanse atau kera yang diduga menginfeksi tubuh manusia melalui tetesan darah kera yang masuk ke celah luka kulit para pemburu. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia lewat pekerja migran dan perdagangan seks. Menekan angka kasus baru HIV/AIDS memang tidak mudah. Merubah perilaku pergaulan berisiko setiap individu menjadi kuncinya. Di Kota Depok itu sekarang sudah sekitar 3.000 lebih penderita orang dengan virus HIV/AIDS. Ma Ipeng, salah satu penggiat HIV/AIDS di Kota Depok, terus mengkampanyekan bahaya penularan virus ini. Para calon pengantin baru dibekali wawasan tentang HIV/AIDS serta memberikan penyadaran untuk menjalani hidup sehat. Salah satunya setia kepada satu pasangan.
pengetahuan HIV/AIDS ini lebih baik disampaikan sejak dini kalau menurut hemat saya ya, karena memang yang paling kecil saya temukan itu positif HIV karena memang dia penyebabnya dia melakukan hubungan itu sekitar umur 13-14 tahun. Pengennya kasus ini, masalah HIV dan AIDS ini bisa ditangani lebih serius dari pihak pemerintah maupun dari manapun agar Indonesia ini kalau memang mau ditekankan ending AIDS 2030 yang sebentar lagi harus mari sama-sama kita bergerak di penanggulangan HIV/AIDS ini. HIV dan AIDS sebenarnya dua kondisi yang berbeda, meskipun sering disebut secara bersamaan. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sel darah putih, mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS, sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Ada berbagai macam cara virus HIV masuk ke tubuh manusia, di antaranya hubungan seks berisiko, melalui transfusi darah, ibu hamil kepada anaknya, penggunaan jarum suntik bergantian. Dan HIV tidak menular karena beberapa hal ini. Untuk populasi kunci ini tentu yang pertama kita harus edukasi, ya, promosi bagaimana supaya mereka memahami perilaku yang beresiko dan menurunkan resiko tersebut. Prinsip untuk menangani HIV itu kita ada namanya istilah STOP, ya, suluh, temukan, obati, pertahankan. Ya, jadi suluh itu adalah edukasi. Jadi edukasi itu kepada masyarakat, satu untuk mengurangi, menghindari perilaku yang beresiko. Ketika orangnya sudah ditemukan, dan maka dia harus menjalani pengobatan seumur hidup. Nah, untuk itu butuh dukungan juga nih, ya, supaya berhasil pengobatannya dan menjalani pengobatan itu dengan baik. Kemajuan dunia medis kini memunculkan secercah harapan untuk para pengidap HIV/AIDS. Terapi dengan obat ARV atau antiretroviral diharapkan mampu mengurangi jumlah virus yang terlanjur bersarang di tubuh penderita HIV, sehingga pasien ODA bisa hidup sehat dan mengurangi risiko penularan. Pada pasien HIV/AIDS itu tidak boleh putus obat ARV-nya, harus rutin diminum supaya tidak terjadi perkembangan ke penyakit yang lainnya seperti itu, Bu. Kan obat ARV ini kita gunakan, itu salah satu fungsinya untuk mencegah perkembangan penyakit yang pertama. Yang kedua, dapat menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh seperti itu. Dan ibu juga harus menjaga pola hidup yang sehat.